Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini saya mau membuat deterjen cair. Oke, ini bahannya saya kenalkan dulu ya. Yang ini adalah mes. Mes itu bahan utama membuat sabun ya. Jadi yang selanjutnya ini ada garam krosok teman-teman ya. Oke, lanjut ke bahan berikutnya. Yang ini ada tek sabun teman-teman ya. Nanti ukurannya di tengah-tengah video saya kasih tahu ya. Jadi disimak videonya sampai selesai ya. Oke, ke bahan yang selanjutnya ini ada foam booster ya. Ini foam booster ini saya membuat sendiri teman-teman, jadi hasilnya mantap sekali ya. Oke, selanjutnya ini ada atin soft ya. Jadi atin soft ini untuk bahan penambah busa ya, kita pakai atin soft. Oke, selanjutnya yang ini ada citron teman-teman, atau citrit acid ya. Ini sebagai daya bersih ya, penambah daya bersih. Oke, selanjutnya ini ada alkalit ya. Ini ada alkalit ini untuk bahan pencerahnya, nanti ya kita tambahkan alkalit. Oke, ke bahan yang selanjutnya ini ada bibit parfum teman-teman ya. Bibit parfum ini saya pakai aroma Aurora ya. Jadi teman-teman terserah mau pakai aroma apa ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini ada EDTA 4NA teman-teman. Oke, yang terakhir ada pewarna tapi lupa ya, saya belum bawa ya, nanti menyusul teman-teman. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya. Jadi simak sampai selesai biar teman-teman nanti bisa ya. Oke, langkah yang pertama kita siapkan air panas teman-teman. Ini air mendidih ya, harus panas sekali ya. Ini 5 liter teman-teman ya, kita siapkan 5 liter. Setelah itu kita masukkan mesnya teman-teman ya. Jadi kita larutkan dulu mesnya. Jadi mes itu apa bang ya? Oke, jadi mes ini bahan utama membuat deterjen atau sabun, itu sama ya. Sabun cuci piring, deterjen cair itu sama. Jadi mes ini pH-nya asam ya, atau rendah. Jadi sebenarnya bahan pengganti mes itu ada, yaitu tek sabun teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau tidak pakai mes bisa pakai tek sabun ya. Ya, tek sabun itu bentuknya gel teman-teman ya. Jadi tidak perlu dilarutkan ya. Tapi yang ini, kalau yang mes ini harus dilarutkan, karena ini kalau tidak dilarutkan pakai air panas ini akan susah sekali nanti mencairnya ya. Jadi kita harus pakai air panas yang mendidih teman-teman. Oke, kita aduk terus ya. Kita aduk terus sampai rata, harus sampai rata teman-teman. Jadi di proses ini sangat penting sekali. Jadi banyak teman-teman yang salah ya. Di proses ini banyak yang salah. Jadi mengaduknya tidak merata teman-teman. Jadi harus merata seperti ini, harus larut semua. Oke, nanti setelah larut semua ya, terus kita diamkan dulu sampai dingin teman-teman ya, sampai nanti busanya ini turun atau hilang ya, karena ini kan kuat busanya. Nah, jadi kita diamkan dulu sampai busanya itu hilang teman-teman. Oke, baru nanti kita lanjutkan ke proses yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, sambil menunggu mesnya tadi dingin ya, kita lakukan proses yang selanjutnya ya. Kita masukkan garam krosok teman-teman. Ini kita siapkan amber yang lebih besar lagi ya. Jadi kita siapkan amber yang lebih besar lagi, kita masukkan garam krosok. Garam krosok ini saya pakai 800 gram ya. Terus kita campurkan citronnya atau citrit acid teman-teman ya, kita pakai 100 gram. Oke, yang tadi mesnya tuh 1 kilo ya, saya lupa kasih tahu ya. Jadi mesnya tuh 1 kilo. Terus ini kita aduk dulu teman-teman ya, sampai merata ya, sampai tercampur ya. Kita aduk sampai tercampur. Setelah tercampur baru kita masukkan tek sabun teman-teman ya. Oke, ini tek sabunnya kita masukkan setelah tercampur ya. Ini tek sabun ini kita pakai 200 gram teman-teman. Bang kok pakai tek sabun padahal sudah ada mesnya, kenapa ditambahkan tek sabun? Oke, saya jelaskan di sini. Jadi tek sabun ini itu supaya mencegah terjadi pengendapan teman-teman ya, karena sering sekali terjadi masalah, yaitu ada endapan di bawahnya ya. Setelah didiamkan beberapa hari itu ada endapan di bawah.
Jadi mengendap, yang bawah itu warnanya keruh, terus yang atasnya itu bening. Jadi seperti ada endapan ya itu. Jadi ini saya atasi ya. Saya atasi dengan cara seperti ini. Saya tambahkan teks sabun sedikit teman-teman ya. Jadi teman-teman harus disimak baik-baik ya ini videonya, karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai di skip. Kalau teman-teman di skip nanti pasti tidak bisa membuatnya teman-teman, atau gagal ya, atau terjadi masalah teman-teman. Tapi kalau teman-teman menyimaknya ya, menyimak dari awal sampai akhir, insya Allah pasti bisa teman-teman, karena sebenarnya mudah sekali membuat deterjen cair ini teman-teman ya. Oke, jadi kita aduk dulu ya sampai merata, teks sabunnya sampai tercampur merata dengan garamnya ini ya. Setelah itu nanti baru kita tambahkan air teman-teman ya. Oke, ini sudah saya tambahkan air teman-teman. Tadi lupa saya shooting ya. Jadi setelah merata tadi kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya. Dari 500 ml tambahkan, terus diaduk sampai rata, terus tambahkan lagi 500 ml, aduk lagi sampai rata. Jadi seperti itu ya. Oke, ini sudah 2 liter, baru saya tambahkan air lagi sedikit teman-teman ya. Tadi sudah 2 liter, saya tambahkan air sedikit lagi ya. Oke, kita aduk dulu. Jadi di proses ini, penambahan air ini di awal-awal ini sangat penting teman-teman ya. Jadi harus hati-hati ya. Ini nanti ada kekentalan, memang mengental teman-teman, karena penyampuran dari teks sabun dengan garamnya itu pasti terjadi pengentalan teman-teman. Jadi ini enggak masalah ya. Jadi kita aduk saja secara rata, baru nanti kita tambahkan air lagi sedikit teman-teman ya. Terus diaduk lagi, terus ditambahkan air sedikit lagi. Jadi seperti itu ya prosesnya ya. Oke teman-teman, setelah rata kita tambahkan air lagi ya. Jadi seperti itu terus prosesnya nanti sampai 10 liter teman-teman. Jadi sampai adukan 10 liter baru nanti kita berhenti teman-teman ya. Jadi kalau sudah rata seperti ini boleh ya ditambahkan langsung 2 liter, boleh ya. 2 liter ditambahkan, terus diaduk lagi, terus udah rata ditambahkan lagi 2 liter, terus diaduk. Jadi seperti itu ya sampai totalnya itu 10 liter teman-teman. Kalau sudah 10 liter baru berhenti, terus ke proses yang selanjutnya. Oke, ini sudah 10 liter ya. Jadi selanjutnya kita ke proses yang selanjutnya, yaitu kita campurkan larutan mes tadi ya, yang kita diamkan itu kita campurkan ke adukan ini ya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya tuangkan ya. Ini masih agak hangat tapi gak apa-apa ya, karena kelamaan kalau menunggu dingin untuk dibuat video seperti ini ya. Oke, setelah kita campurkan seperti ini, terus kita aduk ya. Ya, jadi kalau sudah sampai di sini kita aduk pasti hasilnya mengental teman-teman. Ya, karena pencampuran garam ya, larutan garam terus dicampur dengan mes itu pasti akan mengental ya. Kalau tidak mengental pasti ada kesalahan teman-teman ya, harus mengental seperti ini. Oke ya, diingat ya. Jadi ini total sudah 15 liter ya teman-teman ya. Oke, kita aduk ya. Ini bisa dilihat ini sangat kental sekali ya. Nah, ini sangat kental sekali ya, karena mes itu lebih kental ya daripada teks sabun ya. Jadi jadi nanti hasil akhirnya itu lebih banyak mes ya, bisa sampai 25 liter ya. Oke, ini karena sangat kental sekali, jadi selanjutnya kita tambahkan air lagi teman-teman ya. Oke, kita tambahkan air 2 liter ya. Nah, ini 2 liter dulu, baru kita aduk teman-teman ya. Diaduk sampai rata. Oke, saya jelaskan sedikit. Kalau biasanya itu kalau menggunakan bahan teks sabun itu di 15 liter itu biasanya sudah mentok kekentalannya teman-teman. Kalau ditambahkan air lagi itu biasanya encer ya. Kalau pakai mes ini masih kental sekali 15 liter teman-teman. Ini bisa dilihat ya. Ini tadi sudah saya tambahkan air 2 liter. Jadi totalnya itu 17 liter. Itu masih kental sekali seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah diaduk rata seperti ini, kita tambahkan air lagi teman-teman, karena ini masih kental sekali ya, jadi harus ditambahkan air lagi. Oke, kita tambahkan air lagi 2 liter ya. Jadi
setelah ditambahkan 2 liter baru kita aduk lagi sampai rata ya. Jadi untuk pengadukan memang harus sampai rata semua teman-teman. Jadi banyak sekali yang mengeluh ya, kebanyakan atau keenceran itu biasanya di pengadukannya juga pengaruh ya, atau kalau tidak keenceran yaitu ada endapan. Nah jadi ada endapan itu tidak cuman dikasih tek sabun ini ya, karena di pengadukan pun juga pengaruh nanti ya, ada endapannya ya. Makanya saya sarankan untuk pengadukan itu harus sampai rata terus teman-teman ya. Jadi jangan sampai tidak rata. Jadi kalau setiap penambahan air itu diaduk harus sampai rata, jadi seperti itu ya, supaya tidak terjadi endapan. Oke, setelah itu kalau dikira masih kental kita tambahkan air lagi teman-teman ya, karena ini belum 20 liter ya. Oke teman-teman, karena sudah 20 liter kita berhenti dulu. Terus kita masukkan bahan yang selanjutnya ya. Yang ini kita masukkan foam booster teman-teman ya. Jadi foam booster ini saya pakai 200 ml teman-teman ya. Jadi 200 ml ini saya membuat sendiri, jadi busanya banyak teman-teman ya. Kalau teman-teman mau membuat foam booster sendiri bisa dicek di video saya yang kemarin-kemarin ya, sudah pernah saya share cara membuat foam booster. Oke, jadi fungsinya foam booster itu apa sih ya? Jadi foam booster itu sebagai penambah busa ya, tetapi yang fungsi utamanya itu untuk memecah gelembung-gelembung yang besar itu menjadi gelembung yang lebih kecil lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi selain itu juga bisa sebagai bahan penambah busa. Oke, setelah kita aduk sampai rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan bahan yang lain lagi teman-teman. Oke, yang ini kita masukkan atin soft teman-teman ya. Jadi atin soft itu apa bang ya? Jadi atin soft itu bahan penambah busa juga teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman suka busa yang banyak ya, itu bisa ditambahkan atin soft ya. Jadi ini atin soft ini saya pakai 300 ml teman-teman. Jadi atin soft ini saya membuat sendiri juga ya. Jadi teman-teman yang mau membuat sendiri bisa dicek di video saya yang sebelumnya ya, sudah pernah saya share pokoknya ya, komplit dan jelas pokoknya ya. Jadi teman-teman bisa dicari saja. Oke, setelah kita aduk sampai rata, selanjutnya kita tambahkan lagi bahan yang lain teman-teman. Oke, ini kita tambahkan alkalit teman-teman ya. Jadi alkalit ini saya pakai 1 liter. Bang, alkalit itu apa ya? Jadi alkalit ini kalau untuk membuat deterjen cair ini fungsinya sebagai bahan pencerah teman-teman ya. Jadi supaya pakaian yang kita cuci nanti itu bisa lebih cerah lagi warnanya ya. Oke, alkalit ini saya juga buat sendiri ya. Jadi saya banyak yang membuat sendiri teman-teman ya. Cara membuatnya dicek saja di video-video yang sebelumnya, sudah banyak ya saya share ya cara membuat alkalit. Oke, saya pakai 1 liter teman-teman ya. Setelah diaduk sampai rata, baru kita tambahkan bahan yang selanjutnya teman-teman. Oke, bahan yang selanjutnya ini ada bibit parfum teman-teman. Jadi bibit parfum ini saya pakai 100 ml ya. Jadi ada juga yang pakai 50 ml ada ya, yang 100 ml juga ada. Jadi teman-teman ada yang bertanya bang, kalau bibit parfum itu pakai yang berapa mili ya? Jadi sebenarnya selera sih ya. Kalau saya itu 100 mili ya, wanginya sudah mantap pokoknya. Tapi kalau teman-teman mau yang 50 mili juga boleh. Untuk aroma wanginya itu sebenarnya tergantung dari kualitas dari bibit parfumnya teman-teman ya. Kalau bibit parfumnya itu kualitasnya bagus, harganya biasanya di atas 300.000 untuk 1 liternya teman-teman. Itu biasanya wanginya awet teman-teman ya. Tapi tidak awet pun tidak masalah teman-teman, karena sebagai aroma saja ya. Untuk wangi yang nempel tuh biasanya tugasnya dari pewangi teman-teman ya, atau softener ya. Oke, setelah diaduk rata kita lanjutkan tambahkan bahan yang lain lagi ya. Oke, yang ini ada EDTA 4NA teman-teman ya. Di EDTA 4NA ini kita larutkan dulu di air ya, terus kita aduk. Selanjutnya kita masukkan ke campuran ini teman-teman ya. Jadi kita pakai 30 gram saja.
Jadi fungsi dari EDTA itu untuk sebagai bahan pengawet teman-teman ya, supaya sabun yang kita buat ini itu bisa dipakai sampai berbulan-bulan ya, bahkan bisa sampai 1 tahun teman-teman ya. Makanya kita pakai EDTA. Jadi ada teman-teman yang mengalami bang, setelah beberapa bulan itu deterjen yang saya buat itu kok berubah aromanya jadi kayak tidak enak atau kecut atau gimana ya, itu bisa jadi tidak pakai EDTA teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi setelah kita campurkan semua bahannya ya, terus kita cek kekentalannya teman-teman. Umpama masih kental, bisa kita tambahkan air lagi ya. Jadi ini karena menurut saya itu kentalnya masih terlalu kental, jadi saya tambahkan air sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak, nanti bisa keenceran ya. Jadi kalau sudah keenceran nanti akan kesusahan untuk mengentalkan lagi teman-teman. Oke, kita tambahkan sedikit demi sedikit saja ya. Jadi sebenarnya tidak bisa jadi patokan harus jadi 25 liter, harus jadi 30 liter, itu tidak bisa jadi patokan ya. Karena kalau sudah di 20 liter ke atas itu biasanya kekentalannya tergantung selera kita masing-masing ya. Oke teman-teman, ini kekentalannya sudah pas kalau menurut saya ya, ini sekitaran kurang lebih di 25 liter. Oke, selanjutnya kita masukkan bahan yang terakhir yaitu pewarna ya. Di pewarna ini kita pakai pewarna makanan ya. Jadi saya selalu menyarankan untuk memakai pewarna makanan, jangan pewarna tekstil ya, karena ada juga yang pakai pewarna tekstil. Itu sebenarnya sih ya suka-suka yang membuat ya, tetapi kalau saya itu biasanya pewarna makanan, yaitu supaya aman dipakai ya teman-teman. Oke, kita pakai secukupnya ya, tidak ditakar ya, sesuai selera kita. Jadi setelah ini itu sudah jadi teman-teman ya, tinggal kita diamkan biasanya 1 hari dah. 1 hari itu sudah bisa turun ini busanya ya, sudah bisa hilang teman-teman ya, jadi bisa dipakai. Oke, jadi seperti ini cara membuatnya. Sebenarnya mudah kalau teman-teman menyimak dari awal ya sampai akhir ini, tidak di skip, pasti bisa teman-teman ya, sangat mudah sekali kok. Oke, jadi jangan takut gagal, terus mencoba, pasti nanti teman-teman akan bisa pokoknya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Nanti bahan-bahan untuk membuatnya, kalau teman-teman bingung membelinya di mana, nanti saya taruh link pembeliannya di deskripsi teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal cari saja di situ, nanti ada semua teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.